Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fatia Konita dengan NIM 2306110747 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mengulas jurnal sebagai syarat nilai dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mengambil salah satu jurnal yang penulisnya bernama Muhammad Ridha Iswardana tahun 2023 yang berjudul Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. Penelitian dari jurnal ini membahas tentang kasus Pinangki yang mendapatkan hukuman ringan meskipun telah melanggar aturan sebagai jaksa. Jadi siapa sih Pinangki ini? Pinangki yang bernama lengkap Pinangki Sirna Malasari adalah seorang jaksa yang terlibat dalam kasus gratifikasi dan penyogokan bernama Joko Chandra. Sekalipun telah diputuskan bersalah, kasus ini tuh menyita perhatian rakyat Indonesia karena keputusan hukumnya itu dianggap kontroversial. Jaksa Pinangki ini terbukti melanggar kode etik jaksa pada 30 Juli 2020. Pinangki ini terbukti melakukan 3 kejahatan. Yang pertama ada pemufakatan jahat, yang kedua ada menerima suap, dan yang ketiga ada pencucian uang. Setelah itu, Jaksa Pinangki ditahan dan menjadi tersangka pada 11 Agustus 2020. Sejak 2009, Joko Chandra ini telah menjadi daftar pencarian orang dari Kepolisian Indonesia dan Interpol. Joko Chandra ini kabur selama 11 tahun karena menghindari hukuman penjara 2 tahun dalam kasus Bank Bali sebesar 546 miliar. Pinangki Sirna Malasari merupakan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Mahkamah Agung. Mengenai masalah hukum yang dihadapi Joko Chandra, permintaan fatwa tersebut bertujuan agar Joko Chandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman penjara 2 tahun. Untuk meminta fatwa MA atas keputusan MK, Pinangki juga membuat rencana tindakan yang terdiri dari 10 tahap pelaksanaan. Pinangki kemudian menerima suap dan gratifikasi dari Joko Chandra untuk membantunya keluar dari tuntutan yang berat. Jadi permasalahan utama dalam kasus ini adalah hukuman yang semula 10 tahun diringankan menjadi 4 tahun, kemudian ditangguhkan menjadi 1 tahun 1 bulan. Peristiwa ini merupakan contoh nyata penyalahgunaan hak individu yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum di masyarakat Indonesia. Kesimpulannya bahwa pemotongan hukuman terhadap Pinangki menjadi contoh buruk implementasi hukum di Indonesia yang berdampak ketidakpercayaan masyarakat. Penegakan hukum harus dapat menafsirkan hukum dengan tegas agar tercipta hukum yang adil di Indonesia. Baiklah, itu sedikit review dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.